Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kali ini kita akan bahas perusahaan Amerika yang mau membangun nuklir di Indonesia. Wah, ngeri kan? Jadi dikutip dari CNBC Indonesia diketahui bahwa sebuah perusahaan reaktor nuklir asal dari Amerika Serikat, yaitu PT Tarkon Power Indonesia, baru-baru ini telah menargetkan bakal membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, kalau disingkat PLTN, yang pertama di Indonesia, yang bisa operasi pada tahun 2032 mendatang. Oh, luar biasa ya. Jadi nuklir itu bukan sekedar untuk buat bom-bom yang membunuh orang, tapi juga bisa dipakai untuk konsumtif ya. Contohnya untuk pembangkit tenaga listrik ya. Jadi nilai investasinya itu mencapai 17 triliun ya. Mantap kan ya. Bakal dibangun nuklir pertama di Indonesia ini ya, adalah membuat pesaingnya ya, tentunya Rusia kan bisa bingung karena kesalip dengan Amerika. Nah, padahal dari Amerika Soviet dulu sering menawar-nawarkan untuk bekerja sama masalah nuklir. Nah, diungkapkan langsung oleh Direktur Operasi Tarkon Power, yaitu Bapak Bob Sandy, yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah merencanakan pembangunan PLTN pertama di Indonesia berkapasitas 5 megawatt. Ya. Beliau pun mengklaim bahwa rencana pembangunan PLTN ini sudah dikomunikasi oleh pihak perusahaannya ke pemerintah Indonesia ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia tersebut ya. Dan Bapak Bob sendiri pun menyebutkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun proposal yang nantinya akan diajukan kepada pemerintah untuk bisa mendukung pembangunan PLTN pertama di dalam negeri, di mana rencananya pembangunan PLTN ini dengan nilai investasi 7 triliun ini pun mau dibangun di Provinsi Bangka Belitung. Wah, Bangka Belitung tahu kan, milik kabupaten yang tanah kelahirannya Ahok ya. Tuh. Yang mana pihaknya sendiri telah menargetkan proyek tersebut sudah bisa beroperasi pada tahun 2030 mendatang. Artinya di wilayah Bangka Belitung, Kepulauan Riau tahun 2030 targetnya pembangkit nuklir ini sudah bisa beroperasi ya. Nah, pembangkit nuklir dari Tarkon Amerika, dan dengan hal ini beliau pun yakin dapat menjadi suatu solusi praktis transisi energi, yaitu untuk menghentikan atau menyetop operasi PLTU batubara. Dan menurut perhitungannya, dengan nilai investasi PLTN yang pertama kali di Indonesia yaitu 17 triliun, ini bisa menghasilkan perhitungan produksi dan pengembangan hingga 1.000 per kilowattnya, dan nantinya dengan harga jual listrik sebesar 6 sen dolar, maka hal ini pun dinilai sudah bisa menguntungkan. Jadi harganya sudah untung ya dengan harga segitu. Kalau misalnya sekarang itu 1 sen, itu sama dengan 8,7 atau 6 sen, adalah senilai 527 rupiah
Jadi 1 sen itu 527 perak ya wattnya. Jadi apakah itu menurut kalian lebih murah atau lebih mahal? Maka hal ini perlu sosialisasi lebih banyak sehingga tidak terjadi demo-demo di mana terutama dari Greenpeace ya. Kalau dengar nuklir itu langsung telinganya itu mekar. Dan memang kalau kita menilai, kita membahas kasus-kasus yang ada ya. Saya sedikit cerita tentang bom nuklir, bom atom ya. Bom atom yang di Hiroshima itu kan bahannya juga nuklir. Jadi ini bahan yang dipakai itu sama. Artinya intinya uranium. Begitu juga kita pernah mendengar tahun kalau nggak salah tahun 80-an itu Chernobyl ya. Itu terjadi bocoran saja, korbannya itu luar biasa. Dan perlu diketahui kalau terjadi kebocoran atau radiasi udara, tempat itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Itulah masalahnya. Kenapa Indonesia dari dulu itu menolak adanya reaktor nuklir. Kenapa? Yaitu tadi, di mana tempatnya itu yang ditempatin, lingkungan sekitar itu akan sangat berbahaya radioaktifnya. Ya, bukan ini mengompori, tapi itulah kenyataannya. Kalau toh sekarang itu ada teknologi yang canggih sehingga bisa keamanan lebih utamakan, nah itu lebih bagus saya pikir ya. Dan ke depan itu yang di Bangka Belitung pasti akan pengajiannya dikaji segala macam, itu masyarakat dan dikasih tahu semua sampai mereka semua paham dan bisa menerima. Kalau sampai diam-diam saja itu akan jadi masalah besar dalam proses pembuatannya, walaupun itu tujuannya untuk listrik PLTN, tapi yaitu tadi dampak dari limbah-limbahnya radioaktifnya itu yang seumur hidup tidak akan hilang. Jadi lingkungan tersebut kalau tercemar ya ini itu banyak kasusnya, misalnya melahirkan banyak cacat segala macam ya. Ini sekelumit gambaran, mudah-mudahan sih tidak menakut-nakuti, mudah-mudahan PLTN di Indonesia bisa berjalan. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.